Halo, selamat siang rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali secara virtual pada acara series ketiga hari ini yang diadakan oleh Unsia Karelet dengan Center of Future Development dengan tema series persiapan kerja dan perencanaan jenjang karir dengan tema social selling for eh, for Your Career, pemanfaatan profil LinkedIn untuk professional branding yang diadakan dan diselenggarakan oleh Biro CFCD atau Center of Future Career Development dari Universitas Siber Asia. Bagaimana kabar rekan-rekan? Semoga kabar rekan-rekan selalu dalam baik-baik saja dan dirahmati oleh Allah dan Tuhan. Semoga acara ini bisa bermanfaat bagi kakak-kakak mahasiswa aktif maupun kakak-kakak yang sudah lolos untuk dapat menjual profil LinkedIn agar menarik dan menjadi magnet lowongan pekerjaan yang profesional sehingga memukau, dan di sini juga akan menjelaskan bagaimana pentingnya LinkedIn dan profil LinkedIn kita. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber kita yang sangat keren banget, Kakak Winda Kamelia SPSI MM, HR Manager dari Cekat AI. Sebelumnya narasumber kita ini keren banget karena beliau pernah bekerja di Gojek dan di Aktif sebagai perencana. Tanpa menunggu lama-lama, kita langsung sambut saja narasumber kita hari ini. Silahkan Kakak Winda Kamelia. Oke, thank you Mbak Nisa atas sambutannya. Halo, selamat siang teman-teman semua di sini. Apa kabar? Oke, baik ya. Baik Sebelumnya ya salam Kak, masih kenal. selalu baik Kak. Oke, sebenarnya salam kenal teman-teman. Saya Winda di sini sebagai narasumber ya. Mungkin akan sharing-sharing, kita lebih ke sharing-sharing ya. Mungkin bukan bukan ngajarin gitu, tapi kita lebih ke mungkin teman-teman pengalamannya juga udah ada yang jauh lebih dari di atas saya gitu. Nanti kita bisa sharing-sharing knowledge terkait dengan pemanfaatan LinkedIn untuk professional growth dan juga professional branding gitu. Oke, saya sedikit perkenalan dulu. Saya izin share screen ya, teman-teman. Oke, apakah sudah terlihat, kawan ya? Oke, Aman, sudah. Kak, aman Ah, Kak. Oke, kalau gitu. So ya teman-teman, hari ini materinya bagus banget gitu ya yang diadakan sama Unsia. Teman-teman sebelumnya mungkin udah ada bootcamp di Selasa dari 2 minggu yang lalu ya tentang CV cover letter gitu, tentang preparations untuk interview. Hal ini mungkin bahasannya lebih ke LinkedIn gitu ya. Ini berkesinambungan sekali, bagus banget gitu ya. Andai saja semua universitas mungkin mengadakan event-event seperti ini gitu ya. Mungkin semua mahasiswanya akan jauh lebih ready lagi nanti untuk bisa nyebur gitu ya di industri yang sekarang mungkin orang banyak eh, takut berkompetisi gitu ya. Padahal sebenarnya dunia pencarian kerja itu tuh selalu ada gitu. Marketnya tuh selalu ada, demand-nya selalu ada. Tinggal bagaimana kita bisa mengoptimize dan juga melevel up diri kita gitu. Terutama untuk topik yang sekarang itu lebih ke bagaimana cara kita bisa level up secara professional branding dan juga membuka career opportunity yang ada di market dengan cara pemanfaatan LinkedIn. Nah, sesi kali ini mungkin nanti akan ada beberapa hal yang mau saya sampaikan, terutama nanti akan saya sharing juga secara langsung terkait dengan penggunaan LinkedIn gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya waktunya cukup gitu ya, semoga sih waktunya cukup ya. Nanti teman-teman kita bisa praktek langsung gitu, mungkin satu atau dua orang untuk kita bisa lihat LinkedIn-nya bagaimana, apakah sudah teroptimize atau belum gitu. Tapi semoga cukup ya teman-teman waktunya. Oke. Perkenalkan kembali, saat ini saya berkarir di Cekat AI. Jadi Cekat AI ini merupakan salah satu company yang bergerak di bidang AI agent, di bidang omnichannel dan juga CRM. Jadi pemanfaatan AI ini kan sekarang memang cukup besar gitu ya. Jadi Cekat AI sendiri membantu para perusahaan untuk me-elevate customer service-nya mereka dengan menggunakan omnichannel dan juga CRM berbasis AI. Gitu. Sebelumnya saya pernah berkarir di Hacktivate juga selama 5 tahun sebagai career development.
Jadi waktu itu membantu para alumni atau lulusan bootcamp gitu ya, untuk proses persiapan pencarian kerja gitu. Jadi sampai mereka di-hired oleh perusahaan. Kemudian sebelumnya pernah berkarya juga di Pintu. Pintu ini cryptocurrency platform, sebagai senior tech recruiter. Dan juga di Cleanse sebagai senior recruitment consultant lead gitu ya waktu itu, atau headhunter sebenarnya lebih tepatnya. Dan mengawali karir awalnya itu tuh di Gojek sebagai people acquisition. Jadi in total sebenarnya kurang lebih ada sekitar 9 tahun pengalaman kerja di bidang HR professionals dan juga career development. Nah, tanpa berlama-lama gitu ya, mungkin kita coba ingat-ingat kembali gitu. Mungkin barangkali di sini teman-teman ada yang pernah tahu dua tokoh ini, Prilly Latuconsina dan juga Anies Baswedan. Sempat heboh ya waktu itu ya di sosial media bahwa Prilly Latuconsina dan juga Anies Baswedan open to work. Ada yang tahu nggak? Jadi em, sebenarnya memang pada dasarnya perilaku konsumen ini gimmick ya gitu ya waktu itu open to work sebenarnya kebutuhannya untuk apa namanya branding sebuah brand yang lagi kerja sama sama dia gitu. Kemudian Anies Baswedan juga sebenarnya ini part of apa ya mungkin personal brandingnya dia gitu dengan dia open to work dan lain sebagainya. I believe bahwa dia sebenarnya nggak cari kerja dari LinkedIn juga, tapi yang harus kita garis bawahi di sini adalah sebenarnya bukan apakah mereka beneran cari kerja di LinkedIn atau enggak gitu itu urusan mereka sebenarnya. Tapi kita garis bawahi di sini adalah bahwa sekarang pemanfaatan LinkedIn itu udah luas sekali itu. Tidak hanya untuk proses pencarian kerja, tapi yang kedua itu bisa untuk networking dan juga mengelevate professional branding kita. Gitu. Em, jadi kalau public figure aja udah mulai bisa apa ya mengoptimize LinkedIn gitu ya untuk sarana mereka bisa dalam tanda kutip jualan gitu ya, jualan. Kalau tadi Prilly mungkin di endorse gitu ya sama salah satu brand sehingga jadi meledak banget pada saat itu Prilly open to work gitu. Anies Baswedan juga. Jadi ini sebenarnya LinkedIn pemanfaatannya memang cukup luas sekali gitu. Nah, sekarang mungkin bagi yang sudah punya LinkedIn, bisa silakan sambil dicek gitu ya LinkedIn-nya. Seberapa ready teman-teman udah punya LinkedIn gitu ya. Apakah teroptimize dengan baik gitu ya. Ini kita coba untuk general check dulu. Apakah profil teman-teman itu di LinkedIn udah ada atau belum? Masih ingat nggak emailnya? Saya udah pernah daftar LinkedIn gitu ya, tapi saya nggak pernah pakai gitu. Yang penting punya dulu deh. Punya dulu, udah punya atau belum? Kalau udah punya, teman-teman coba cek lagi. Pernah update profile LinkedIn-nya nggak? Update profile tuh masukin foto, terus kemudian di bawah foto itu ada headline. Headline-nya itu tuh misalnya Winda Camelia, di bawahnya let's say HR professionals atau HR enthusiast atau misalnya teman-teman kalau berkarir di bidang IT gitu ya, let's say tech enthusiast dan lain sebagainya. Itu udah diupdate atau belum? Pengalaman kerjanya udah terupdate belum? If there's any achievement gitu ya, achievement-achievementnya itu udah dimasukin belum di dalam rangkaian work experience-nya? Yang ketiga adalah apakah teman-teman udah connect belum dengan para HR professionals atau recruiters dari platform-platform LinkedIn yang tadi gitu? Oh, saya udah ada connection, tapi connection saya rata-rata orang yang satu bidang sama saya. Misalnya teman-teman kerjanya sebagai IT tadi ya, rata-rata connectionnya IT semua gitu. Apakah ini jadi problem? Sebenarnya enggak. Yang teman-teman mungkin bisa tambahkan adalah teman-teman juga bisa connect dengan para HR professionals dari perusahaan-perusahaan lain. Jadi jangan hanya orang-orang yang teman-teman kenal aja gitu yang di connect, tapi teman-teman bisa connect dari para profesional di perusahaan lain gitu. Karena fungsinya LinkedIn ini sendiri adalah memperluas jangkauan connection kita atau network kita. Jadi kalau misalnya kita hanya connect dengan orang-orang yang kita kenal, maka itu mubazir gitu ya punya LinkedIn gitu. Jadi memang fungsinya adalah bagaimana kita bisa berjejaring gitu ya secara online dengan para profesional dari perusahaan-perusahaan lain. Supaya apa? Supaya kita punya knowledge yang banyak gitu ya. Karena di LinkedIn tuh biasanya suka ada yang sharing-sharing knowledge gitu. Atau mungkin kita bisa tahu, oh di perusahaan ini tuh lagi dia habis certified ISO gitu ya. Oh dia udah
udah punya achievement atau mungkin perusahaannya habis dapat pendanaan dari venture capital mana gitu. Jadi kita bisa tahu nih update-nya gitu. Selanjutnya checklist yang keempat adalah teman-teman pernah apply nggak dari LinkedIn kita? Kalau misalnya belum pernah apply, nggak apa-apa gitu ya. Atau mungkin saat ini teman-teman lagi nggak cari kerja karena statusnya sekarang masih bekerja aktif di suatu perusahaan atau mau menyelesaikan dulu gitu ya studinya di Unsia. Nggak masalah juga gitu. Tapi nanti ketika kita udah mulai apa mungkin ya mau jump to another company gitu ya atau kita udah mulai mau lulus persiapan gitu ya kita udah mulai cari-cari kerja itu silakan nanti teman-teman bisa apply nanti akan saya apa namanya eh, share juga gitu bagaimana pemanfaatan LinkedIn untuk cari kerja itu kita bisa pakai fitur-fitur apa aja gitu sebenarnya sederhana LinkedIn itu tuh kayak Instagram tapi ini versi profesional. Cuma Instagram itu fitur-fiturnya lebih sederhana lagi. Nah, LinkedIn itu fiturnya banyak sekali. Dan banyak orang yang mungkin nggak bisa mengoptimize itu atau mungkin belum tahu caranya atau mungkin tidak punya waktu untuk mengoptimize LinkedIn-nya untuk cari kerja. Nah, padahal banyak banget cara kita untuk bisa cari kerja. Nggak hanya dari tombol apply yang ada di LinkedIn, tapi kita bisa cari kerja itu dengan cara bernetworking. Gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah yang terakhir gitu ya. Pernah nge-stalk rekruter nggak sebelum interview? Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah nge-stalk rekruter, mungkin boleh raise hand. Saya pengen tahu ada yang pernah nge-stalk rekruter nggak sebelum interview di LinkedIn. Mas Joni. Oh ya, mantap nih. Kan Mas Joni boleh sharing nggak? Kira-kira pernah nge-stalk rekruter? Mas Angga juga ada. Mungkin Mas Joni atau Mas Angga boleh sharing nggak? Apa sih tujuannya nge-stalk recruiter di LinkedIn sebelum kita interview? Silakan mungkin Mas Joni dulu. Boleh di kolom chat atau ngomong langsung. Boleh Kak, tapi saya Ya, lagi di jalan agak berisik nggak apa-apa ya. it's okay, it's okay. Paling aku cari habit-habit yang ada di perusahaannya dulu sih Kak, lihat-lihat Mm-mm. dari postingan mereka. Oke, lihat-lihat profilnya gitu ya. Ya, Terus broker, apa lagi? hybrid sama paling Mm-mm. lihat karyawan-karyawannya sih Kak. Oh, nice, 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 nice. Oke, oke, oke. Thank you, thank you. Ada lagi Yuk, nggak Mas aja Joni? Kak. Gitu aja. Cukup, cukup. Oke. Oke ya. Sip, sip. Thank you, thank you. Mungkin Mas Angga mau menambahkan, Mas Angga. Nah, kalau saya kurang lebih ya sama sih mau lihat aja sama siapa ini. Oke, Ya, begitu aja. oke, keren banget nih Mas Angga sama Mas Joni. Eh, Mereka itu riset terlebih dahulu sebelum interview. Sebenarnya jauh lebih penting ketika kita mau persiapan interview kan teman-teman udah pelajari ya di minggu lalu. Itu adalah research terlebih dahulu tentang siapa orang yang menginterview kita. Misalnya, oh Mas Joni akan dijadwalkan interview besok oleh katakanlah HR manager dari Cekat gitu. Namanya Winda. Dia buka dulu di profilnya si Winda. Winda ini udah berapa lama kerja di Cekat. Terus dari Cekat itu dia bisa lihat siapa aja orang-orang yang bisa kerja di Cekat. Profilnya seperti apa sih? Nah, tujuannya untuk apa? Sebenarnya untuk kita bisa mengkalibrasi gitu ya diri kita pada saat kita mau interview nanti. Oh, ternyata orang-orang yang dicekat, misalnya posisinya engineer gitu ya, software engineer. Software engineer itu rata-rata backgroundnya sebelumnya tuh kerjanya dari mana sih? Apakah perusahaannya align gitu ya dengan bisnisnya AI atau enggak? Sementara misalnya Mas Angga orangnya itu software engineer yang bukan dari industrinya AI gitu. Ah takut nanti kalau misalnya saya interview, terus kalau saya ditanyain background saya, apakah saya datang dari dunia AI atau enggak, saya nggak punya itu. Ternyata setelah Mas Angga gitu ya, udah research, ternyata software engineer di sana rata-rata nggak ada background dari industri AI. So itu bisa mengelevate kepercayaan dirinya Mas Angga bahwa, oh ya nggak masalah gitu. Yang penting basic knowledge-nya tentang AI Mas Angga udah menguasai dan lain sebagainya. Atau kita bisa tahu juga orang-orangnya, kita bisa lihat itu background experience-nya sebelumnya datang dari perusahaan apa. Kenapa? Karena setiap kita cari kerja, kita mau join di perusahaan, kita juga pasti kan mau level up diri kita juga gitu ya, secara knowledge dan lain sebagainya. Oh ternyata orang-orang yang join Cekat AI itu rata-rata background
eh, apa namanya pengalaman kerja sebelumnya, mereka datang dari let's say top tier startup company dari Traveloka gitu ya, dari Gojek dan lain sebagainya gitu. Sehingga teman-teman nanti bisa ketika join di sana, teman-teman bisa menyeimbangkan diri atau belajar lebih banyak dari orang-orang tersebut yang udah pernah join di top tier company gitu. Gitu. Jadi sebenarnya banyak banget sih apa namanya manfaat kita riset gitu ya tentang rekruter ini. Terutama kita juga bisa tahu, oh saya nih berhadapan dengan siapa nanti. Misalnya Mas Angga atau Mas Joni akan dijadwalkan ngobrol dengan atau interview dengan user. User itu kan calon atasan kita gitu ya. Misalnya usernya itu Mbak Tania gitu ya. Kita lihat nih profil Mbak Tania. Oh Mbak Tania tuh levelnya apa sih? Apakah misalnya VP atau misalnya levelnya CTO gitu ya. Atau misalnya levelnya CMO dan lain sebagainya. Jadi kita bisa menyeimbangkan diri gitu. Oh kita ngobrol sama si level chief gitu ya. Atau kita bisa ngobrol sama orang vice president gitu. Jadi kita tahu apa yang harus kita persiapkan gitu. Jadi ibaratnya kayak mau kencan gitu ya. Kita teman-teman mungkin pernah ada yang main online dating gitu ya. Kita riset dulu orang ini tuh apa ya? Mungkin kita nge-stalk dulu dia kuliahnya di mana gitu ya. Kebiasaannya dia apa, hobinya apa. Supaya apa? Nanti kalau misalnya blind date gitu ya ketemu pertama kali, kita bisa tahu obrolannya tuh sampai sejauh mana gitu. Jadi kita sama lah kurang lebih kalau mau interview itu kayak semacam kita lagi PDKT gitu ya supaya ngobrolnya tuh bisa nyambung gitu. Oke, lanjut. Kenapa sebenarnya kita bisa pakai LinkedIn gitu untuk zaman sekarang? LinkedIn itu nggak hanya cari kerja teman-teman. Mungkin kalau ada istilah orang zaman dulu gitu ya, nyari kerja itu tuh harus ada ordal gitu, harus ada orang dalam. Sebenarnya nggak hanya melulu tentang orang dalam gitu. Sampai sekarang pun prinsip orang dalam itu tuh sebenarnya masih ada di beberapa perusahaan. Maksudnya orang dalam tapi in a good way gitu ya. Kalau sekarang ada program namanya referral. Misalnya perusahaan saya lagi cari orang marketing. Nah, kebetulan perusahaan saya punya program namanya referral program gitu. Ada nggak karyawan yang bisa mereferensikan rekannya gitu ya, baik itu rekan kerjanya dulu atau mungkin saudaranya atau siapa yang punya background marketing sesuai dengan yang saya cari itu secara requirement terpenuhi lah. Kalau ada itu bisa di-refer ke saya gitu sebagai recruiter. Kalau misalnya nggak ada ya berarti kita cari kita open job. Nah, referral ini itu bisa kita manfaatkan juga dengan menggunakan LinkedIn. Baik itu orang yang kita kenal ataupun enggak. Saya mau kasih salah satu contoh. Hmm, screen saya kelihatan nggak ya LinkedIn ya? Saya lagi Kelihatan. kelihatan ya. Oke. eh nah, nah, ini salah satu contohnya. eh Mohon izin ya Mas Arief Sumarsono. Mas Arief Sumarsono ini lagi open to work kebetulan. Nah, mungkin beliau itu melihat postingan saya bahwa saya posting untuk cari posisi apa nih? Beberapa berapa position waktu itu saya lagi open. Nah, dia tertarik untuk apply sebagai customer service. Oh, saya lagi nggak cari customer service, tapi saya memang lagi open job buat buat internal hiring di perusahaan saya. Nah, dia nge-reach out saya untuk dia punya backgroundnya apa nih? Saya punya background customer support, administrative administrative support, sama operational related roles. Nah, kalau misalnya cakap AI itu apa namanya lagi cari customer service, bisa nggak saya di refer gitu? Intinya gitulah. Dia minta saya untuk refer. Apakah saya kenal Mas Arief ini? Enggak, secara langsung enggak kenal. Tapi Mas Arief ini dalam tanda kutip meminta saya untuk di refer kalau misalnya ada open position yang sesuai dengan role yang lagi kita open gitu, yang lagi kita buka di CKTI. Nah, ini salah satu pemanfaatan LinkedIn yang fungsinya mirip dengan referral atau orang dalam gitu ya. Referensi dari orang dalam. Tapi sebenarnya kita minta referensi dari orang yang tidak kita kenal. Nah, contoh satu lagi, hmm,
Nah, ini misalnya Mbak Marta ini gitu ya. Kebetulan Mbak Marta ini dulu salah satu student saya juga di Hacktivate. Uh, dia bilang bahwa dia lagi open opportunities untuk IT System Analyst atau Solutions Architect gitu. Nah, dia minta kalau misalnya uh, bisa nggak di-refer atau lagi cekat lagi open posisi untuk sesuai dengan bidangnya dia atau enggak gitu. Jadi dia minta untuk direkomendasikan lah ibaratnya seperti itu. Ke close. Nah, jadi pemanfaatan LinkedIn itu untuk cari kerja secara langsung bisa, untuk berjejaring yang nanti ujung-ujungnya mau cari kerja itu juga bisa gitu. Jadi cari kerja itu pintunya banyak banget ya, nggak hanya apply langsung di sebuah job ads, tapi teman-teman bisa memakai cara-cara yang tadi gitu. Nah, pemanfaatannya bisa buat kita cari magang atau kita cari freelance project gitu ya. Waktu itu saya juga pernah dapat project freelance itu juga dari LinkedIn juga gitu. Bisa untuk cari volunteering gitu. Jadi kalau teman-teman mungkin yang masih kuliah saat ini dan belum aktif bekerja, mau nambahin apa ya, credibility professionalsnya, pertama kali mungkin bisa volunteering atau bisa internship dulu gitu ya, atau bisa ngerjain freelance. Atau bisa juga untuk info-info scholarship gitu ya. Kadang bukan kadang ya, untuk orang-orang LPDP gitu ya, mereka aktif sekali di LinkedIn karena memang secara network eh, mereka juga lumayan cukup banyak gitu ya, dan mereka suka share project-project mereka untuk keberangkatan LPDP itu. Atau mereka suka sharing-sharing tentang tips and trick untuk scholarship gitu ya, di LinkedIn itu juga biasanya ada. Atau networking with mentors. Nah, networking with mentors ini maksudnya apa sih gitu? Eh, di LinkedIn itu juga kayak ada, kalau di Instagram mungkin selebgram gitu ya. Di TikTok mungkin apa sih namanya, selebtok ya. Ya pokoknya intinya mereka di LinkedIn tuh juga ada seleb LinkedIn gitu sebenarnya. Atau kayak misalnya em, para CTO atau para CMO atau para founders itu suka sharing-sharing knowledge di LinkedIn juga. Atau biasanya ada juga yang mereka suka open untuk review CV gitu ya. Para HR professionals kadang untuk meningkatkan credibility mereka sebagai seorang HR, itu suka ada yang nge-share, saya open nih untuk nge-review 10 CV. Yang mau bisa drop di komen. Itu kan sebenarnya salah satu networking dengan mentor gitu ya, orang yang kita anggap sebagai mentor. Lalu juga untuk personal branding kita, cari side hustle tadi untuk freelance dan lain sebagainya, dan juga get discovered by recruiter faster. Kayak tadi saya bilang gitu ya, kalau CV itu kita, kalau lamaran kerja itu kita apply langsung ke sebuah job ads, um, mungkin saingannya banyak banget ya teman-teman. Di LinkedIn itu juga sama, saingannya banyak. Tapi kadang kita perlu tahu bahwa zaman sekarang itu para recruiter itu aktif. Jadi nggak hanya pasif nunggu lamaran yang datang. Itu boring banget gitu. Itu mungkin pekerjaan HR beberapa puluh tahun sebelum sekarang. Tapi kalau sekarang recruiter itu dituntut untuk mencari kandidat secara aktif. Artinya apa? Ketika kita buka lowongan nih, misalnya saya lagi cari eh, posisi untuk business development atau posisi sales. Kalau saya apply, nungguin orang apply mungkin lama yang pertama. Yang kedua, kandidatnya belum tentu qualified. Nah, saya pengen cari orang yang misalnya key talent banget lah, dia A-star banget. Saya mau hijack nih orang dari perusahaan kompetitor. Ya udah, saya tinggal buka aja perusahaan kompetitor siapa, terus saya lihat di situ business development-nya siapa. Udah, kita tinggal hijack si orang ini. Jadi ketika teman-teman memanfaatkan LinkedIn, teman-teman tuh bisa di hijack walaupun teman-teman nggak apply gitu. Jadi um, LinkedIn itu penting banget. Jadi jangan hanya scrolling Instagram, jangan hanya scrolling TikTok gitu ya, atau mungkin lihat-lihat YouTube doang, tapi sehari-hari teman-teman juga perlulah ada waktu paling enggak setengah sampai 1 jam untuk buka-buka LinkedIn gitu, supaya teman-teman bisa berjejaring gitu secara aktif dalam dunia profesional gitu. Nah, di sini LinkedIn itu sama dengan personal branding. Jadi kalau teman-teman buka profile orang yang memang sudah aktif sekali di LinkedIn,
ketika teman-teman buka profilnya hanya dalam beberapa detik, teman-teman bisa langsung menyimpulkan, oh orang ini itu tuh dia memiliki keahlian di bidang apa. Ada yang LinkedIn-nya itu campur-campur. Jadi misalnya dia lulusannya manajemen, tapi ternyata dia bekerjanya itu sebagai em, sales. Dulu dia pernah berkarir sebagai HR, itu juga ada yang kayak gitu. Karena mungkin dia masih menjajaki karirnya tuh dia fit innya di bidang yang mana gitu. Karena manajemen kan cakupannya cukup luas ya, bisa kemana-mana gitu, cukup versatile. Nah, teman-teman ketika bikin CV atau bikin LinkedIn, itu jangan campur-campur gitu. Kalau bisa ketika orang buka profil saya, dia harus tahu saya ini berkarirnya di bidang apa. Atau saya punya ketertarikan terhadap karir di bidang apa. Begitupun ketika teman-teman bikin Instagram gitu ya, mungkin ada orang yang aktif sekali Instagramnya, kita bisa lihat, oh dia ternyata food vlogger gitu. Oh dia ternyata food apa namanya, sorry, travel vlogger. Jadi kita bisa menyimpulkan dalam satu kali lihat gitu, dia orangnya aktif di bidang apa. Kurang lebih LinkedIn tuh sama kayak gitu. Jadi digital first impressions. Terus kemudian ketika teman-teman punya CV itu juga harus mencantumkan link ini kalian supaya rekruter itu bisa ngeliat gitu apa namanya secara profesional teman-teman aktif nggak di LinkedIn. Nah, saya akan kasih salah satu contoh. Ini salah satu student saya waktu itu. Hmm, ketika kita screening profilnya dia gitu ya, kita bisa menyimpulkan bahwa oh dia seorang software engineer yang punya kemampuan lebih itu di bidang blockchain. Kenapa gitu? Karena secara karir dia cukup align. Di sini pertama dia masukin headline-nya itu adalah helping project grow through scalable blockchain apps. Blockchain itu pemanfaatannya lumayan cukup banyak ya, bisa buat cryptocurrency dan lain sebagainya. Di sini pengalamannya dia juga sama Web3. Web3 ini salah satu tools gitu ya, atau tech stack yang digunakan untuk apa namanya blockchain juga. Terus secara education, oh dia pernah ikut bootcamp blockchain development. Di sini ada full stack development gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita screening profilnya dia sebentar aja kita udah tahu orang ini keahliannya di bidang apa. Atau misalnya kita lihat salah satu rekan kerja saya, dia solutions architect yang punya ketertarikan di AI. Solutions architect di salah satu perusahaan itu kan sebenarnya banyak ya. Sorry, di beberapa perusahaan itu memang dibutuhkan, gak hanya untuk bidang AI aja. Tapi di sini kita bisa lihat dia memang banyak berkarirnya itu di bidang IT gitu. Dan memang responsibility yang dia kerjakan itu rata-rata di bidang solutions architect gitu. Jadi itu salah satu fungsi eh, apa namanya melengkapi profil. Jadi foto itu tuh penting banget. Jadi jangan pakai foto wisuda kalau bisa. Kalau teman-teman belum ada foto formal yang lain, mungkin ya bisa foto pakai handphone gitu ya, misalnya dalam temennya. Nggak harus pakai jas, nggak mesti pakai apa namanya formal banget, nggak semi formal aja nggak masalah gitu ya teman-teman. Yang penting bukan foto yang di crop, bukan foto selfie. Kalau bisa jangan foto wisuda dan jangan pakai pas foto. Kenapa? Karena kurang profesional aja gitu kayaknya. Kemudian di sini masukin headline-nya gitu. Kalau teman-teman apa namanya saat ini masih aktif sebagai student, jangan masukin misalnya manajemen student at Universitas Cyber Asia. Sebenarnya memang title teman-teman as a student, tapi student yang punya antusias di bidang apa? Misalnya manajemen student gitu, yang punya ketertarikan itu sebenarnya di bidang sales or marketing. Atau mungkin bisa diganti nanti jadi sales and marketing apa namanya enthusiast or yang lain gitu. Jadi eh, jangan pakai
kata-kata student di sini. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah kalau teman-teman lihat di sini ada feature. Feature itu tuh apa sih sebenarnya? Feature ini adalah dia menambahkan fitur-fitur tersendiri yang bisa dimasukin ke dalam LinkedIn. Katakanlah si Muhammad Ramadhani ini pernah bikin salah satu postingan. Postingannya tentang dia just got approached by an HR recruiter for blockchain developer role, but it turned out to be scam. Dia membagikan pengalamannya dia gitu, bahwa dia pernah kena scam. Nah ini eh, kayak dia sharing tentang experience atau sharing knowledge yang dia bisa jadiin masukin ke dalam feature. Ini juga sama. Kemudian kalau kita lihat di sini followersnya dia tuh atau connectionnya dia tuh udah 5.000 orang. Artinya memang dia secara profesional aktif sekali gitu ya pakai LinkedIn. Experience-nya dia masukin gitu ya, sangat detail. Di sini ada keterangan juga tentang perusahaannya dan job desk yang dia lakukan beserta skill set-nya dia. Ini penting banget teman-teman, skill set itu harus dimasukin. Kalau teman-teman yang berkarya di bidang teknis gitu ya, teman-teman teknis itu misalnya tadi seorang IT atau seorang teknik sipil atau misalnya seorang mechanical engineer dan lain sebagainya, itu mungkin masukinnya lebih enak ya karena bahasanya teknis banget gitu. Skillnya itu hard skill banget. Tapi kalau misalnya teman-teman, let's say kayak saya gitu ya, berkarirnya di bidang HR, HR itu tuh rata-rata soft skills gitu yang dimasukin. Misalnya interview, kemudian kemampuan untuk observing orang lain gitu ya, kemampuan untuk secara teknikal misalnya bisa menggunakan atau mengoperasikan application tracking system. Application tracking systemnya apa aja, ada banyak gitu ya, ada lever dan lain sebagainya. Macam-macam itu technical skills, apa sorry, skills itu harus dimasukin di part of skillsnya teman-teman di bagian bawah sini. Nah, supaya apa? Ketika misalnya saya lagi cari orang yang bisa Web3 gitu ya. Kemudian saya akan search siapa nih orang yang bisa Web3. Nanti akan muncul nih si Muhammad Ramadhani ini. Kenapa? Karena dia memasukkan Web3 dalam skill setnya dia. Gitu. Jadi kalau kita, jadi prinsipnya kayak kerjanya Google gitu ya teman-teman. Kalau kita mau search salah satu apa namanya, misalnya saya search televisi paling tajam untuk apa namanya gambarnya, nanti akan muncul Sharp. Kenapa? Karena Sharp udah memasukin SEO-nya dia, itu tuh televisi dengan ketajaman layar yang paling baik gitu. Itu sama juga, LinkedIn itu kita harus masukin salah satu SEO-nya itu adalah di bagian skills. Gitu. Jadi kita bisa di search itu by skills-nya. Nah, selanjutnya setelah pengalaman kerja, education, teman-teman masukin. Kalau saya sekarang masih berkuliah aktif di Unsia, itu dimasukin Unsianya juga gitu ya. Kalau ada activity gitu ya, atau teman-teman pernah volunteer apa di Unsia, atau mungkin ada penelitian apa, dan lain sebagainya, itu bisa dimasukin di bagian activities and society. Gitu. Kalau ada pernah bootcamp gitu ya di apa namanya bootcamp eksternal lainnya gitu yang nggak hanya sambil kuliah tapi teman-teman sambil bootcamp itu juga bisa dimasukin. Kemudian if there's any license or certifications ini teman-teman juga bisa masukin juga di kolom license and certifications. Project kalau teman-teman punya project penelitian skripsi gitu ya atau mungkin teman-teman punya project eksternal lainnya itu bisa dimasukin volunteer skills jadi sebenarnya ini kayak CV tapi online gitu ya cuma kita tinggal nanti bagaimana kita menuliskannya itu dengan compact gitu. Ini tadi ya jadi ketika kita buka LinkedIn orang bisa langsung tahu oh kita nih punya personal branding seperti apa sih. Em, Contohnya kalau saya di sini karena memang saya berkarir di bidang HR gitu ya, jadi feature-feature di sini semuanya adalah topik bagaimana saya membicarakan terkait dengan talent, terkait dengan organization development dan lain sebagainya. Begitupun pengalaman kerja dan juga em, bagian skills yang saya masukkan di sini. Nah, kemudian di sini ada fitur recommendations. Teman-teman bisa minta rekomendasi sama orang-orang yang pernah bekerja langsung sama kalian atau
mungkin nggak harus kerja langsung, tapi pernah satu kampus dan pernah ngerjain project bareng, itu boleh minta recommendations. Caranya adalah teman-teman bisa tambahkan lalu ask for recommendations. Nanti tinggal kita minta rekomendasi. Oh, saya pernah minta rekomendasi dari Yurinda ini karena Yurinda pernah satu kerjaan gitu ya sama saya. Terus saya pernah minta rekomendasi sama Om Bagus ini karena dia pernah jadi atasan saya langsung gitu. Bagaimana dia bisa memberikan recommendations gitu ya di LinkedIn. Nanti dia akan tuliskan di sini. Itu teman-teman juga bisa minta. Lanjut, kita belajar algoritma LinkedIn itu sebenarnya seperti apa. Kenapa ada orang-orang yang sering banget muncul di LinkedIn gitu ya. Sesimpel karena semakin dia aktif di LinkedIn, semakin dia sering sharing-sharing tentang tadi ya, mungkin kalau si Muhammad Ramadhani itu dia sharing pengalaman dia kena scam, atau dia pernah sharing projectnya dia ngerjain mini projectnya apa gitu. Nanti semakin banyak yang nge-like, biasanya tuh ada aja orang-orang yang follow kita, atau kalau misalnya banyak yang nge-like, terus muncul di halaman home orang lain yang nggak follow si Ramadhani secara langsung gitu. Kayak di explore deh, explore IG gitu semakin banyak yang nge-like, dia biasanya sering muncul gitu ya di algoritma kita. Dan memudahkan recruiter itu untuk nge-search sesuai dengan keyword yang lagi mereka cari. Kalau kita berkarir di bidang business development atau sales, salesnya spesifik banget nih, dia jualannya misalnya tentang omnichannel gitu ya. Nah, kita tinggal search nih, saya sebagai recruiter, saya mau cari sales yang punya pengalaman di omnichannel. Saya tinggal ketik aja gitu, business development atau sales, terus nanti experience-nya saya carinya yang dari omnichannel. Maka muncullah misalnya namanya Wahyu gitu ya. Muncullah namanya Wahyu. Karena dia aktif, terus juga dia followersnya banyak, profilnya updated gitu. Jadi semakin teman-teman sering update, sering masukin apa namanya sharing-sharing knowledge di LinkedIn, biasanya ya nanti secara algoritma akan muncul terus. Tapi LinkedIn ini bukan berarti sama kayak Facebook ya, kita bisa bisa update status gitu ya, atau mungkin bisa sharing tentang kehidupan pribadi kita. Kalau bisa jangan gitu. Dan memang peruntukannya bukan update tentang personal life, tapi lebih ke professional life gitu. Kemudian engagement ini juga bisa meng-increase visibility kita. Jadi tiga hal tadi gitu ya, semakin kita aktif, terus activity kita dan networking kita ini itu meningkatkan visibility para recruiter itu untuk bisa nemuin profil kita gitu. Mungkin saya mau sharing sedikit kalau dari sepanjang karir saya itu um, most likely dapat opportunity-nya itu dari LinkedIn gitu. Karena memang pemanfaatan LinkedIn itu saya lakukan itu ketika saya masih kuliah waktu itu S1 gitu ya. Jadi lumayan cukup aktif di LinkedIn dan ada beberapa connection saya yang misalnya lagi open job gitu ya dan dia kebetulan nemu profil saya yang align sama job yang lagi dia cari gitu. Jadi nanti teman-teman juga bisa coba. Apakah udah terlambat? Nggak ada kata terlambat teman-teman. Mulai aja dulu dengan nambahin connection gitu ya. Terus dengan memperbaiki profil-profilnya gitu. Jadi mungkin bisa dimulai dari sekarang. Ini tadi ya kita udah bahas, masukin foto profile, headline, kemudian about section. Teman-teman nanti bisa introduce teman-teman siapa, interestnya apa, skills, dan juga career goals-nya. Nah, ini before versus after profile yang sudah dioptimasi. Kalau sebelumnya teman-teman headline ini masih student, itu bisa diganti. Jadi misalnya aspiring digital marketer atau aspiring as a HR, as a human resource gitu ya. Atau misalnya aspiring sebagai business development atau aspiring sebagai full stack developer. Jadi macam-macam. Jadi kalau misalnya teman-teman headline-nya tadi masih student, misalnya manajemen student itu tolong diganti. Gitu. Kemudian fotonya jangan blur, jangan foto selfie, jangan foto rame-rame, kemudian di crop bagian mukanya tuh suka nemu ada. Itu jangan gitu ya. Fotonya bisa foto semi formal, jadi teman-teman nggak harus pergi ke studio untuk foto, enggak, foto aja di rumah gitu ya. Ngedit sendiri pakai handphone gitu. Minta bantuan AI juga nggak masalah.
Kemudian no banner, sebenarnya banner ini nggak wajib. Banner itu kayak gini ya teman-teman. Nah ini kan dia bannernya gambar rumah gitu ya. Kalau saya bannernya banner CKTI gitu. Nggak wajib sih sebenarnya, nggak harus ada bannernya. Kemudian no activity. No activity itu artinya teman-teman nggak pernah posting tentang tadi sharing tentang experience, tentang apa itu kalau bisa aktif posting dan juga sharing gitu. Sesederhana misalnya tadi salah satu rekan kerja saya gitu ya. Kebetulan dia ketua IMS untuk mengeksekusi ISO 27001 dan 9001 gitu di kantor saya. Em, dia sharing gitu ya, bahwa dia jadi ketua IMS dan kantornya dia nih udah dapat sertifikasi ISO 9001 dan 27001. Terus sharing aja gitu, tapi secara profesional gitu ya, bukan sharing tentang hal-hal pribadi. Di sini misalnya dia nge-CC siapa aja pihak-pihak yang udah bisa diajak bekerja sama gitu. Di apapun itu. Atau misalnya teman-teman udah aktif ngerjain project sama teman-teman kampusnya gitu ya. Kalau di sini kan Onsia mostly online ya teman-teman. Ketemunya tatap muka sama para mahasiswanya gitu. Atau kalau ngerjain projectnya secara online, fotonya tuh bisa di screenshot dari teman-teman bisa ketemu di Zoom atau di Google Meet gitu. Itu bisa dijadiin salah satu postingan juga. Itu juga boleh banget. Kemudian limited connection. Connection ini siapa aja orang-orang yang bisa kita connect. Orang yang satu profesi sama kita atau mungkin para HR atau para recruiter. Atau sebenarnya siapapun yang bisa kita connect di LinkedIn itu bebas aja gitu. Jadi first impression dalam LinkedIn ini hanya butuh 5 detik sebenarnya. Jadi ketika kita buka profil orang, itu kita bisa langsung impress gitu ya. Oh orang ini ternyata aktif ya secara profesional di LinkedIn. Dan mungkin untuk teman-teman yang uh, menjadi pekerja sebagai sales gitu ya, atau business development, itu cari klien itu juga bisa dari LinkedIn juga gitu. Jadi teman-teman yang business development atau sales lebih hatam gitu ya harusnya. Bisa nemuin klien, bisa jualan gitu ya di LinkedIn itu juga bisa banget. Ini tadi ya building your personal brand kita udah bahas juga ketika orang buka profil kalian kita bisa dikenal sebagai apa? Apakah tech enthusiast atau future HR atau content creator atau UI UX learner atau kita sebagai public speaker gitu ya. Jadi orang bisa langsung mengcapture kita nih siapa gitu melalui profil LinkedIn kita. Gitu. Nah, mungkin di sini banyak yang punya kekhawatiran gitu ya untuk apa namanya memulai untuk mengoptimasi LinkedIn-nya gitu. Kalau dulu waktu saya masih sebagai career development di Hacktivate, student-student saya tuh bervariasi gitu ya. Ada yang mungkin usianya jauh lebih senior dibanding saya gitu ya. Atau ada juga teman-teman yang baru lulus kuliah atau ada yang baru lulus SMA itu belum memanfaatkan LinkedIn dengan baik gitu. Eh, Bahkan punya profilnya aja belum. Telat banget gak sih kalau bikin sekarang? Enggak ada kata terlambat teman-teman gitu. Jadi um, terus saya harus post apa? Saya nggak punya achievement apa-apa. Saya nggak pernah ikut apa namanya jadi pembicara gitu ya. Atau mungkin saya belum pernah punya project atau apapun itu saya belum ada. Teman-teman sebenarnya kreatif itu datang bisa dari mana aja gitu. Misalnya saya sebagai student aktif dari Universitas Silver Asia, saya bisa tuh nanti apa namanya mendapatkan insight dari kelas mata kuliah manajemen pemasaran misalnya dengan misalnya profesor siapa atau dengan dosen siapa, teman-teman bisa mendapatkan insight dari kelas tersebut tuh di post di dalam LinkedIn gitu ya. Atau misalnya dari sesi apa namanya social selling yang diadakan sama Unsi ini kan bagus banget ya teman-teman. Kemarin teman-teman udah ketemu sama dua pembicara sebelumnya, ada kalau nggak salah Mbak Zulfa sama Mbak Rizky Faramia gitu ya. Teman-teman bisa mendapatkan insight dari Mbak Zulfa atau Mbak Rizky Farami untuk dibagikan ke dalam LinkedIn itu juga bisa. Atau organizational experience gitu. Kalian berhasil bikin project apa gitu ya. Belajar tadi skills baru apa.
di webinar gitu ya, atau mungkin dari pengalaman-pengalaman magang. Oh, saya sudah selesai magang di Indofood misalnya. Terima kasih kepada para mentor, mentornya siapa gitu ya, bapak siapa dan lain sebagainya. Itu teman-teman bisa say thank you juga di LinkedIn. Gitu. Jadi share experience, lessons yang bisa diambil itu apa aja, sama takeaways-nya apa. Itu kita bisa sharing untuk jadi modal postingan kita untuk bisa memulai sebuah post di LinkedIn. Jadi kayak ngeblog gitu ya, ngeblog tapi di LinkedIn. Nah, itu tadi untuk kita udah belajar tentang tadi ya untuk bagaimana cara mengoptimasi profile. Yang kedua adalah sekarang kita mulai masuk ke bagaimana caranya bernetworking tanpa melihat, tanpa teman-teman bisa terlihat bahwa teman-teman ini orang yang nggak sopan gitu ya, atau mungkin ini cuma oportunis aja gitu. Contoh, saya ambil salah satu dari message saya. Saya sangat tertarik sama Pak Nanda Events karena kebetulan eh, beliau itu kerja di salah satu industri yang sama-sama saya sekarang, itu di dunia AI juga gitu ya. Dia di MWX, kebetulan dia juga masih aktif sebagai chairman juga di Finding. Pernah satu background juga di cryptocurrency juga gitu. Nah, kemudian em, siapa tahu nanti mungkin kita bisa bekerja sama gitu lah. Atau in the future kita nggak tahu ya rezeki itu bisa datang dari mana aja. Yang saya lakukan adalah saya connect gitu ya LinkedIn-nya Pak Nanda ini. Dan di sini saya eh, hanya mengirimkan chat sederhana gitu ya ke Pak Nanda. Dear Pak Nanda, I would like to add you to my LinkedIn network. I hope we can stay connected. Thank you. Sebenarnya kata-kata yang sederhana supaya kita tuh bisa uh, connect sama orang. Atau let's say seperti, oh ini, hmm, Pak Novaldi ini em, dia sempat chat gitu ya, gimana kabarnya? Baik Pak, gitu. Terus kemudian kebetulan sekarang cekat ya good luck buat karirnya di sana. Thank you. Gitu. Siapa tahu in the future kita bisa kerjasama juga sama Pak Novaldi gitu. Karena em, beberapa kali saya alhamdulillahnya lumayan tertolong sama connection-connection saya ketika misalnya saya lagi mau cari opportunity baru gitu ya. Atau ketika misalnya lagi cari klien, nah ini kita bisa memanfaatkan connection-connection kita untuk apa namanya hal-hal yang positif gitu. Let's say, jadi jangan seperti ini ya. Hey, can you help me to get a job? Salah satu contohnya juga ada. Tapi kayaknya nggak usah. Em, kalau ini terlihat kayak kita tuh minta-minta gitu ya. Tapi kita lebih em, kalau ngobrol sama orang, misalnya kayak tadi ya saya tertarik dengan career journey di HR. I'd love to connect and learn more from your experience. Atau misalnya atau that Cekat AI itu lagi cari em, posisi tadi solutions architect gitu dan saya tertarik untuk apply, saya sudah masukin lamaran saya gitu, mungkin kalau ada waktu boleh nggak dilihat gitu ya profil saya. Jadi dari ribuan orang yang ngelamar atau ratusan orang yang ngelamar ada satu nama misalnya si A, dia nge-message saya di LinkedIn untuk saya bisa lihat profilnya dia gitu. Akhirnya saya buka lah LinkedIn, oh menarik nih, promising, coba saya cari CV-nya. Oke, saya akan jadwalkan dia untuk interview. Nah, itu sering kali kayak gitu. Jadi kalau teman-teman udah apply, misalnya Tokopedia lagi mencari digital marketing. Teman-teman udah apply lewat website yang dicantumkan sama Tokopedia. Teman-teman tinggal cari aja di Instagram. Di Instagram, di LinkedIn misalnya Tokopedia. Tokopedia kan, kalau Tokopedia gede banget sih, HR-nya pasti banyak banget gitu ya. Atau ya nggak apa-apa deh Tokopedia. Kita bisa lihat di sini people. Siapa sih orang-orang yang kerja di Tokopedia? Kita bisa cari HR-nya siapa gitu.
Mana HRBP, kita cari rekruternya aja deh. Rekruternya siapa ya di sini? Atau kita apply sebagai business development ya. Atau kita apply sebagai software engineer. Misalnya kita apply sebagai software engineer, kita bisa loh nge-message si Ferdian ini setelah kita connect. Halo Ferdian gitu ya. Saya lihat si Tokopedia ini lagi cari software engineer nggak gitu. Lagi cari software engineer ya. Kemudian boleh nggak saya direkomendasikan ke HR kamu gitu ya? Boleh nggak refer profile saya to your HR bahwa saya tuh sudah apply dan saya tertarik. Itu kalau teman-teman nggak nemu HR-nya siapa gitu. Karena Tokopedia luas banget ya. Kalau masih skopnya kecil kayak CKTI, perusahaan yang nggak terlalu besar gitu ya, itu masih lebih gampang nyari HR-nya karena orangnya sedikit gitu ya HR-nya. Jadi gampang nemuinnya gitu. Jadi teman-teman bisa message langsung kayak tadi. Hmm, kayak tadi si Arif Sumarsono ini. Gitu. Jadi yang penting sopan dan profesional, add value ya teman-teman apa nih? Kayak tadi Arif Sumarsono itu dia memang sepanjang karirnya berkarir di customer service gitu ya. Dia bisa mengoperasionalkan apa-apa aja gitu. Kemudian kalau misalnya udah dibalas sama HR-nya, kita juga bisa follow up dan build long-term relationship gitu. Kayak tadi misalnya nggak apa-apa, add connection aja, siapa tahu kita bisa relationship-nya tuh connect apa ya, network-nya tuh dalam jangka panjang, nggak harus saat itu juga kita. Itu tadi cara bernetworking ya. Em, Selanjutnya, mungkin lebih ke bagaimana cara mencari pekerjaan yang ada di dalam LinkedIn. Ini banyak banget yang bisa kita optimize ya, teman-teman. Dan mungkin banyak yang nggak tahu juga. Ada dari job search, ada easy apply, ada yang dengan menggunakan open to work, ada job alert, ada menggunakan filter sama follow company. Nah, kalau di sini kita coba lihat dulu. Di sini ada fitur jobs. Teman-teman bisa buka koper di sini, ya. Nah, ini ada fitur jobs. Di sini ada job yang udah dipilihin sesuai dengan backgroundnya kita, gitu ya. Karena saya masukin profil saya tuh skillsnya lengkap dan experience-nya lumayan cukup lengkap. Jadi profil job-job yang dipilihin sama LinkedIn untuk saya itu sesuai dengan backgroundnya saya, gitu ya. Terus kemudian kita juga bisa cari dengan filter kita sendiri. Nah, kalau di sini kita bisa show all. Di sini kita bisa cari manual, misalnya business development. Nah, di sini muncullah job-job. Ada yang tulisannya LinkedIn Apply, ada yang nggak ada tulisannya LinkedIn Apply. So, bedanya apa? Kalau yang ada tulisannya easy Apply ini, atau LinkedIn Apply, sekarang LinkedIn Apply ya namanya, dulu Easy Apply. Kita bisa dengan cepat nge-apply-nya. Kita tinggal masukin aja, masukin CV, misalnya contohnya ya. Kita tinggal next-next aja. Jawab pertanyaan, kita require untuk dapat sponsorship visa atau enggak, apa nih. Ini di, kita harus lihat dulu nih, berapa tahun pengalaman kita untuk bekerja sebagai sales experience. Kenapa di sini saya isi dua gitu ya? Karena kalau teman-teman lihat, di sini dia butuhnya berapa tahun nih? Ada keterangannya nggak? Oh, dia 3 tahun. Have 3 years or more experience in dealing with client. Kalau saya isi dua tadi, itu udah pasti secara otomatis akan di-reject sama sistem. Jadi kita perlu banget baca job description-nya dulu, teman-teman. Atau job requirement ya. Lebih baca job requirement-nya dulu, dia butuhnya orang yang 3 tahun. Tapi kalau saya di sini isinya dua, itu pasti secara sistem dari LinkedIn-nya udah langsung ditolak. Karena pasti rekruternya udah masukin filter, saya butuhnya 3 tahun. Jadi di sini saya nulisnya 3 tahun. Padahal misalnya saya cuma baru punya experience 1 tahun atau misalnya 2 tahun. Kalau saya isi tiga, saya bohong dong. Enggak. Sebenarnya kita pengen mengarahkan CV kita itu dibacanya manual.
bukan sama sistemnya LinkedIn. Paham nggak bedanya? Jadi kalau misalnya teman-teman baru lulus, pengen apply sebuah pekerjaan sebagai junior marketing, teman-teman lihat di situ requirement-nya misalnya 2 tahun. Nah, kalau kita isinya di sini nol atau kita isinya satu, udah pasti CV teman-teman ketolak. Jadi kita isinya dua. Apakah kita berbohong? Sebenarnya iya, tapi kita pengennya CV kita tuh dibaca sama HR-nya dulu secara manual. Karena beberapa perusahaan itu ada yang nggak rigid gitu ya, nggak kaku. Kita buka minimal 2 tahun pengalaman. Tapi kalau misalnya kita punya 1 tahun pengalaman, ternyata kita secara soft skill atau secara hard skill itu memenuhi sama yang mereka cari, bisa tetap dapat panggilan interview. Tuh, jadi nggak usah takut, nggak usah ragu gitu ya. Kalau teman-teman menemukan minimal 1 tahun pengalaman kerja, minimal 3 tahun pengalaman kerja, sementara experience teman-teman di bawah itu cobain aja dulu. Gitu. Saya sering kok nyobain untuk ke interview orang-orang yang secara experience itu di bawah dari yang udah saya tulis gitu dia job requirement. Tapi ketika interview, oh dia oke banget nih, knowledge-nya oke banget, orangnya willingness to learn-nya juga tinggi banget. Jadi saya kasih kesempatan dia gitu. Jadi masih banyak kok HR yang apa namanya punya fleksibilitas tersebut. Tadi itu ditulis 3 mungkin karena biar secara administratif lebih gampang aja. Gitu. Kemudian review. Kalau udah, tinggal submit application. Itu kalau easy apply yang tadi ya. Tapi kalau misalnya ada tulisan, nggak ada tulisan easy apply, ketika kita klik si Garena, Business Development, dia akan diarahkan ke websitenya Garena. Gitu. Ini agak takes time untuk tadi teman-teman ngisi manual lagi gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya memang lagi cari kerja ya harus ada yang di-sacrifice gitu ya. Kita harus usaha sedikit. Nah, gitu. Nah, kemudian di sini ada beberapa filter. Kalau bisa date postnya itu tuh dari yang atau kita date postnya dari yang 24 jam terakhir dulu. Kita apply dari job-job yang paling baru. Kenapa? Karena job yang paling baru itu aplikannya pasti masih sedikit gitu ya. Saingannya belum terlalu banyak dan biasanya rekruter lagi aktif-aktifnya tuh untuk nge-screening gitu. Kalau yang pas 24 hour ini udah habis baru masuk ke past week dan past month gitu teman-teman. Lalu, waktunya terbatas ya. Kalau misalnya udah memanfaatkan fitur job ini, teman-teman bisa memanfaatkan fitur lain, yaitu fitur search di sini. Misalnya saya lagi cari pekerjaan untuk saya, katakanlah saya sebagai full stack developer. Saya tinggal ketik aja, full stack developer Jakarta. Lalu di sini saya ubah jadi post. Nah, sini kita bisa lihat ya. Mbak Herlina ini itu bikin kayak semacam status gitu ya atau postingan join our team as a full stack developer di perusahaannya dia nih, di mana dia kerjanya? Di Avos Info Solutions. Send CV to emailnya Mbak Herlina ini. Bedanya apa sama yang tadi saya apply? Eh, Kalau apply langsung di jobsnya ini gitu ya. eh, oh sorry, atau kayak ini deh, ini aja. Mas Fauzan ini lagi cari kandidat buat kliennya dia di banking sebagai solutions analyst, full stack developer dan lain sebagainya. Saya akan kirim CV saya ke Mas Fauzan. Kenapa Mas Fauzan nggak buka lowongan pekerjaan di jobs tadi? Karena tidak semua perusahaan itu punya budget untuk bikin lowongan di sini, teman-teman. Kebetulan saya baru deal dengan LinkedIn kemarin untuk cekat AI itu open job itu harganya lumayan cukup mahal gitu. Kita berlangganan LinkedIn buat corporate sekitar $3.000 untuk hanya punya 3 job posting dan juga dalam waktu 6 bulan. Itu mahal banget. Jadi nggak semua perusahaan punya budget buat pasang job posting di sini. Jadi makanya yang dilakukan sama Mas Fauzan tadi, gitu ya, itu cari talentnya manual. Itu juga yang saya lakukan dulu sebelum saya berlangganan sama LinkedIn. Contohnya kayak gini. Nah ya, jadi saya nyarinya masih manual nih. Posting iklannya masih manual banget.
Mana ya? Saya kasih contoh. Ah, contohnya kayak nih, Ria, klien saya, dia lagi cari talent acquisition, eh, yang mau nanti bisa kirim CV-nya ke link ini. Karena waktu itu kita memang belum berlangganan LinkedIn. Gitu. Bedanya itu ya, kalau tadi postingan sama jobs adalah bedanya karena nggak semua perusahaan itu pakai ini aja sih, pakai fitur jobs. Tapi kita bisa memanfaatkan fitur post tadi ini. Jangan lupa diklik postnya ya, teman-teman. Post gitu. Itu teman-teman bisa apply langsung ke emailnya mereka atau ke website yang mereka cantumkan. Atau di sini ada WhatsApp, bisa langsung kirim CV, cover letter gitu ya ke WhatsAppnya mereka. Jadi banyak banget job yang nggak masuk di sini sebenarnya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan langsung. eh ini saya agak ngebut ya teman-teman ya. Kemudian common mistakes gitu ya. Kenapa sih LinkedIn kita tuh sepi gitu ya, nggak ada yang connect. Terus kita kalau ngelamar kerja juga kayaknya nggak pernah ada di view juga enggak gitu ya. Jangan kan dapat panggilan di view profilnya kita atau di view lamarannya kita juga enggak. Karena ya tadi profil kita masih kosong gitu ya, nggak ada background, nggak ada foto profil. Terus kemudian headline itu masih general banget juga, masih tadi mungkin student manajemen student di mana gitu, atau mungkin profilnya inaktif gitu ya. Hanya connect dengan orang-orang yang kita kenal aja, padahal sebenarnya connection itu tidak berbatas ya teman-teman kalau di LinkedIn. Dan juga no relevant keywords. Jadi teman-teman harus masukin keywords itu bisa di skill study gitu ya, atau di pengalaman kerja itu bisa dimasukin. Jadi teman-teman harus paham bahwa LinkedIn itu professional search engine. Search engine itu untuk dia bisa muncul di dalam algoritma pencarian, artinya kita juga harus masukinnya lebih spesifik, lebih detail, lebih lengkap lagi. Maka teman-teman bisa lebih mudah untuk dicari sama recruiter. Gitu. Nah, ini ada 30 hari LinkedIn Challenge. Jadi teman-teman kalau mau apa namanya mulai dari sekarang itu kita punya challenge 30 Day LinkedIn Challenge gitu ya. Di minggu pertama teman-teman coba optimize dulu profilnya, dilengkapi gitu ya. Kalau misalnya hari ini udah cukup, besok dilihat lagi ini udah lengkap belum ya? Apa yang kurang ya? Skillsnya mungkin kurang, kurang dimasukin, kurang detail. Terus pengalaman kerjanya, job description-nya mungkin kurang detail juga. Itu bisa 1 minggu teman-teman review. Minggu kedua, banyakin connection. Jadi setiap hari tuh tambah 20 connection minimal. Minggu ketiga, mulai tuh posting konten. Apakah posting konten harus banyak gitu ya? Dalam 1 hari enggak. Tapi teman-teman yang penting konsisten. Misalnya 1 minggu teman-teman bisa posting 1 atau 2 konten gitu. Atau dalam satu, kalau nanti udah aktif, LinkedIn-nya mungkin bisa 1 bulan sekali atau sebulan 2 kali gitu ya. Lalu kemudian teman-teman bisa apply dan juga bernetworking di LinkedIn. Jadi membangun LinkedIn itu tuh step by step. Nggak harus, oh saya ketinggalan apa namanya mau mulai aktifin LinkedIn gitu. Profil saya masih belum ada gitu. Orang untuk bisa jadi content creator pun juga followersnya pasti nol gitu ya. Tapi dia konsisten gitu menjalani itu. Walaupun nggak ada yang nge-like kontennya dan lain sebagainya, yang penting dia konsisten. Begitupun LinkedIn. Jadi yang penting teman-teman konsisten aja. Di karir kita itu ya long term, jangka panjang, bukan kita bikin LinkedIn hari ini, kita berharap besok langsung dapat kerja. Itu nggak kayak gitu sebenarnya. Jadi teman-teman yang penting jadikan LinkedIn itu bagian dari sosial media teman-teman gitu ya, yang teman-teman maintain secara aktif. Gitu. Kemudian di sini ada tadi ya opportunity itu bisa datang dari cara kita dari kita lamar kerja di jobs ini atau dari kita ngelamar dari fitur post atau bisa juga dari apa namanya recruiter yang approach. Contohnya kayak gini, saya nge-approach orang-orang di LinkedIn. Ntar ya nih sinyalnya. Contohnya, contohnya si Handika ini.
Saya approach kalau waktu itu saya lagi cari SDR atau Sales Development Representative. Kemudian saya connect Andika, eh, saya perkenalan diri dulu. Saya Winda dari Cekat AI. Currently, we are looking for SDR for Cekat AI. Based on your background and experience, would you be open for discussing this opportunity further? Gitu. Jadi, opportunity itu bisa datang dari mana aja, bisa kita aktif apply, atau bisa kita secara pasif. Nanti orang-orang yang akan, atau recruiter yang akan nge-approach kita. Gitu. Em, Paling itu sih materinya, your digital presence is your new CV. Jadi teman-teman jangan lupa kita bisa start pertama itu dari update profile dulu, tambahin connection gitu ya. Terus kemudian banyakin postingan-postingan yang relevan juga. Terus juga bisa tadi apa namanya tambahin professional connections. Mungkin karena waktunya terbatas, biasanya saya bawain materi LinkedIn cukup spesifik gitu ya. Tapi karena ini waktunya terbatas, nanti semoga kita bisa ada waktu untuk ngobrol-ngobrol atau teman-teman juga bisa connect ke LinkedIn saya. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol juga gitu ya. Kalau ada teman-teman yang mungkin mau minta saran-saran dan lain sebagainya, silakan nanti bisa message saya aja di LinkedIn. Paling itu saja. Saya kembalikan ke teman-teman dari Unsia, silakan. Terima kasih Kak Winda atas pemaparan materinya yang sangat menarik dan banyak hal yang baru kita tahu, khususnya kayak ada cari kerja dengan metode referral, lalu harus makin banyak like dan makin banyak aktif supaya bisa muncul di algoritma FYP dari LinkedIn ya Kak. Lalu untuk tadi sudah diberikan juga tips-tipsnya untuk LinkedIn-nya agar rekan-rekan LinkedIn-nya semakin menarik. Ada headline-nya, fotonya juga harus menarik, harus profesional, profesional banner, about-nya diisi, dan aktif posting dan sharing rekan-rekan. Sangat menarik sekali. Sebelum kita lanjut ke pertanyaan, karena sudah ada beberapa pertanyaan yang di kolom chat, kita sesi foto dulu ya rekan-rekan. Silakan dibuka open kameranya dulu rekan-rekan. Oke, silakan dibuka rekan-rekan. Oke, Kak Azwan sudah dibuka, boleh dibantu untuk difoto. Satu, dua, tiga. Lagi. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Terima kasih rekan-rekan. Kita langsung lanjut aja ke sesi pertanyaan. Rekan-rekan yang ingin bertanya boleh langsung raise hand aja dan buka kameranya, atau yang kalau masih kerja dan belum sempat tapi mau bertanya, silakan bisa komen di kolom chat ya. Oke, sudah ada satu yang raise hand. Kita tanya dulu untuk teman-teman kita yang raise hand dulu ya. Oke, Kakak Andrea Sitorus, silahkan. Aku mau tanya nih Kak, Silahkan, Kak. karena aku cukup aktif nih di LinkedIn, mau ngaktifin fitur rekomendasi, cuman belum ada apa harus profesional ya, harus ini dulu apa namanya, harus langganan dulu. Oke, mau langsung Silahkan, dijawab? Kakak Winda. Silahkan Oke. langsung, Kak. Oke, thank you Mas Andreas ya. Jadi kalau kita mau aktifin fitur recommendations, apakah itu harus apa namanya pakai LinkedIn Professionals atau enggak? Enggak. LinkedIn Premium kali ya maksudnya Mas Andreas. Enggak. Jadi kita bisa di sini, Mas. Add section kalau misalnya tadi belum ada tulisan recommendations di sini, Mas Andreas bisa ke bagian paling atas, itu ada add section. Terus nanti di sini bisa biasanya karena saya udah ada recommendation jadi dia nggak muncul di sini. Nah, nanti bisa add feature, add license certification, add project. Nah ini add recommendation Mas. Nanti bisa pakai fitur yang ini. Gitu. Siapa orang yang mau saya mintain gitu ya? Misalnya tadi bagus gitu. Bagus Sajiwo. Nah, sorry. Misalnya gitu. Kemudian saya continue.
Relationship-nya apa? Misalnya saya dengan Mas Bagus Sajiwo, kok ini nggak muncul? Kok tulisannya putih ya? Masih gini, Mas Bagus ini apakah dia atasan saya secara langsung atau apa namanya dia bawahan saya yang report ke saya atau dia pernah jadi senior saya tapi nggak pernah manage saya secara langsung gitu ya, atau kita kerja sama dalam grup aja gitu ya, atau pernah kerja tapi dalam dalam divisi yang berbeda gitu ya, atau pernah kerja tapi company-nya beda gitu ya. Misalnya kalau kerjanya freelance itu kan kadang kita cabut-cabutan ya, orangnya cabut-cabutan gitu. Misalnya ada yang kerja di perusahaan apa, perusahaan apa, perusahaan apa, bergabunglah mereka untuk kerjaan satu project freelance bareng. Itu juga bisa gitu. Nah, ini relationship-nya sebagai apa? Position at that time-nya kita sebagai waktu itu waktu kerja di mana? Waktu kita kerja di misalnya di perusahaan apa, perusahaan apa, perusahaan apa. Hubungannya apa? Nah, gitu. Include a personalized message. Kalau ini template yang dari LinkedIn langsung. Hai Muhammad Bagus, would you write me recommendations? Gitu. Jadi bisa nanti dimasukkan dari add section yang ada di sini di bagian recommended, Mas. Nanti tinggal add recommendations saja. Nanti bisa dicoba. Semoga menjawab ya, Mas. Siapa tadi? Andreas. Oke, oke, Bu. Aku udah itu juga, Bu, apa namanya? Udah add ke profile ibu juga di network. Bentar ya. Oke, bagus. Oh ya. Oke, siap-siap. Nanti Oke. habis ini Ini saya accept-acceptin ya. boleh, boleh, Bu. Sekalian lipat Oke. tipis-tipis. Oke, siap. Thank you, Mas Andreas. Oke, terima kasih Kak Andreas dan Kak Winda atas jawabannya. Semoga bermanfaat ya Kak dan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Bahkan udah sampai nge-add juga nih Kak Winda LinkedIn-nya. Oke, kita lanjut ke kolom chat dulu ya Kak Winda. Ada pertanyaan dari Kakak Gandhi Saputra dari Prodi Informatika. Halo Kak, materi tentang personal branding lewat foto hasil kerja ini menarik sekali. Namun saya ingin bertanya terkait kendala di lapangan. Perusahaan tempat saya bekerja saat ini menerapkan kebijakan ketat no kamera di area operasional untuk menjaga kerahasiaan perusahaan. Bagaimana alternatif terbaik untuk tetap membangun professional branding di LinkedIn yang menunjukkan hasil kerja visual tanpa harus melanggar kebijakan privacy di perusahaannya? Silakan Kak Winda. Oke, pertanyaannya bagus-bagus banget ya. Mas Gandhi, thank you banget pertanyaannya. Ini terjadi di banyak company gitu ya, karena penerapan sistem apa namanya data leak prevention, kemudian dan apa namanya private area yang ada di internal perusahaan, macam-macam lah, terutama untuk perusahaan yang memang sudah certified ISO gitu ya, itu biasanya memang sangat-sangat mengharamkan kita gitu ya untuk ambil foto dan lain sebagainya. Sebenarnya tidak harus foto hasil kerjanya sih, nggak apa-apa Mas Gandhi itu. Ada beberapa hal yang Mas Gandhi bisa masukkan. Contohnya seperti ini. Saya coba cari dulu ya. Mas Gandhi sebenarnya bisa foto nggak harus di area kerja gitu ya. Bisa foto dengan rekan-rekannya aja itu juga sebenarnya nggak apa-apa. Misalnya kayak gini. Contoh, semoga masih ada ya. Hmm. Nah, katanya kayak gini. Soalnya dia udah nyelesain sebuah project gitu ya. Projectnya dia nggak kasih tahu secara detail apa. Tuh, karena kalau misalnya kita kasih tahu secara detail itu kan juga melanggar data leak prevention dari internal company juga gitu kan. Contoh sederhana ini, dia nggak foto tentang project ya. Dia foto tentang, dia masukin foto timnya doang gitu. Dan kalau ini kan nggak bisa ya, kalau di dalam lingkupnya Mas Gandhi nggak bisa kayak gini gitu. Atau misalnya Mas Gandhi habis ngerjain project, sorry Mas Gandhi berkarirnya di bidang apa nih? Bisa dijawab di kolom komentar lagi, Kak Gandhi. Mungkin karena dari prodi informatika gitu, Kak. Winda kan Ah, IT oke. gitu. IT Oke. specialist. Oke. Jadi kalau misalnya IT ya kita bisa kayak tadi nih, kayak misalnya kita sharing, kita foto sama tim kita gitu ya. Kalau ngerjainnya online gitu ya barengan, ya udah kita foto sama rekan-rekan tim kita aja gitu.
Biasanya tuh ada suka muncul di sini. Aneh ya. Hmm, jadi mereka suka bikin project showcase, tapi projectnya nggak ditunjukin gitu. Mereka nunjukin hanya foto mereka sama timnya aja. Nah, let's say misalnya contohnya seperti ini ya. Dia udah graduation gitu ya dari Hacktivate. Oh ini resign lebih tepatnya. Dia key takeaways-nya apa gitu ya. Dia lessons yang dia pelajari apa. Ini kan tidak menunjukkan bahwa Navio ini orang yang uh, menunjukkan hasil kerjanya dengan ngefoto dia meeting sama kliennya siapa-siapa aja kan. Tapi yang lebih ditonjolkan di sini adalah tulisannya gitu. Jadi bukan fotonya. Jadi kita nggak perlu musingin kita harus upload foto apa sih gitu. Atau tadi ya kayak em, Bagus Hajiwo tadi itu dia tidak memunculkan foto em, hasil kerjanya dia apa namanya foto hasil kinerjanya dia atau proses bekerjanya dia seperti apa tapi di sini lebih ke enhance buat em, dia mau ngasih tahu kalau kita udah ISO dan di situ dia terlibat dalam project ISO tersebut gitu. Nah, kalau ini sih sebenarnya foto penyerahan sertifikat gitu ya. Ini foto lagi meeting aja atau misalnya foto kayak gini gitu ya itu sebenarnya nggak masalah juga jadi kita nggak usah utamakan foto kinerjanya kita nggak usah mengutamakan foto kinerjanya kita tapi lebih ke proses the man behind the prosesnya ada siapa aja gitu itu juga bisa. Oke, berarti nggak harus di tempat kerja ya Kak, bisa bareng-bareng sama Mm-mm. rekan-rekan kerja kita juga, bisa tuh di Mm-mm. background logo dari perusahaan yang tempat kita kerja ya Kak. Ya betul. Oke, terima kasih. Semoga menjawab ya Kakak Dani. Mm-mm. Kita lanjut lagi, mungkin ada yang mau raise hand lagi. Sambil nunggu yang raise hand lagi Kak, kita balik lagi ke kolom chat. Ada dari Kak Sofi yang bertanya, Kak mau tanya kalau misalkan kita masukin pengalaman yang nggak inline dengan Mm-mm. pengalaman yang lain, apakah akan mempengaruhi personal branding kita? Dan Mm-mm. juga kalau misalkan kita masih bingung mau buat personal branding kita seperti apa, apakah baiknya kita tetap coba aktif di LinkedIn seperti yang sudah Kak Winda sarankan Mm-mm. tadi? Mm-mm. Monggo Kak Winda. Oke, sebenarnya kalau kita mau masukin yang nggak inline sama career aspirations kita, eh, boleh atau enggak boleh, tapi kalau bisa diminimalisir gitu ya, karena eh, personal branding itu kan ketika orang balik lagi sih ke tadi, kalau kita buka profil orangnya, profilnya gado-gado banget, orang jadi bingung nih sebenarnya dia ketertarikannya apa sih gitu. Jadi yang penting kalau kita udah tahu, oh kita tuh sekarang kerjanya sebagai HR gitu ya. Kemudian future karirnya kayak saya mau pivot nih ke business development karena mungkin setelah beberapa tahun saya jalani saya kurang tertarik gitu ya atau kurang into ngejalani pekerjaan sebagai HR. Pekerjaan HR-nya apakah semua harus dihapus? Enggak. Tapi di situ kita bisa start dengan eh, apa ya mungkin project-project sederhana atau mungkin saya pernah masukin achievement-achievement sederhana saya kalau saya pernah pitching untuk klien siapa gitu. Jadi ada apa ya? Ada tangganya gitu. Jadi nggak yang tiba-tiba dari HR saya langsung career aspiration saya pengen jadi business development tanpa ada tangga karirnya. Itu agak susah juga. Contohnya adalah misalnya dengan ikut bootcamp. Kalau misalnya teman-teman mau career switch dari pekerjaan yang sebelumnya tidak ada kaitannya sama pekerjaan yang akan dijalani, itu teman-teman bisa ikut bootcamp dulu. Misalnya tadi lulusan manajemen, saya punya ketertarikan mau jadi software developer, maka teman-teman ikut bootcamp software developer. Postingan-postingan udah mulai mengarah tuh ke arah software developer. Yang lama ditinggalin pekerjaan sebagai manajemennya. Jangan gado-gado. Oh, saya software developer, nanti saya bikin postingan sebagai manajemen lagi. Itu jangan. Jadi ada tangga karirnya dulu gitu. Jangan juga tiba-tiba belum saya mau jadi HR terus saya apply langsung sebagai software developer tanpa ada pembuktian apa-apa. Saya nggak pernah ikut bootcamp, nggak pernah ikut sertifikasi atau misalnya apa, ya itu udah pasti ditolak gitu ya CV-nya yang dilamar. Jadi brandingnya tuh pelan-pelan aja dibangun, pelan-pelan konsisten, tapi jangan dicampur-campur gitu sih.
Oke, terima kasih Kak Winda. Berarti bootcamp itu sebenarnya penting ya Kak. Jadi dari bootcamp, sertifikasi, jadi nggak harus inline, tapi kita harus ikut-ikut kayak bootcamp, kayak gini ya Mm-mm. Kak. Berarti itu penting banget buat diikutin ya Kak. Penting, penting banget. Oke, itu buat ngisi tangga ya Kak, supaya kita Mm-mm. bisa makin lama makin inline sama apa yang kita mau. Mm-mm. Untuk pertanyaan selanjutnya, sambil nunggu yang raise hand, tadi ada pertanyaan yang kelewat nih Kak dari Kakak Eksan Nur Salsabila. Contoh volunteering, volunteering yang bisa ditampilkan di LinkedIn itu seperti apa Kak? Boleh dicontohkan atau di-share screen kan Kak? Oke, volunteering kan macam-macam ya teman-teman. Tapi misalnya kan sekarang banyak project-project volunteering dari Ismaya, misalnya contohnya kayak gitu ya. Buat konser dan lain sebagainya. Volunteering apapun itu sih, volunteering dalam misalnya NGO itu juga menarik banget gitu. Atau misalnya volunteering dalam kegiatan kampus gitu ya, karena ada beberapa kampus yang dia bikin, dia punya organisasi, kemudian melibatkan mahasiswanya untuk volunteer dalam kegiatan sosial itu juga boleh gitu. Contohnya kalau di sini saya volunteeringnya apa ya? Saya masukin nggak ya? Oh nih. Kalau ini organization sih, karena gerakan UI Mengajar itu sebenarnya volunteer tapi yang terorganisir gitu. Jadi di sini masukin gerakan UI Mengajar angkatan berapa gitu. Atau tadi volunteering dalam konser, misalnya ada konsernya Ismaya gitu ya, dia mau ngedatangkan apa gitu. Nah di situ teman-teman bisa jadi volunteering gitu. Atau misalnya volunteering dalam Indonesia lagi waktu itu buka apa sih buat volunteer, eh, apa ya, G20 ya kalau nggak salah ya. Nah itu juga bisa dimasukin. Apakah harus skala yang besar? Enggak. Kita bisa start small. Kalau misalnya memang nggak ada, kosong banget, terus ada hal-hal kecil yang atau pengalaman-pengalaman kecil itu dimasukin dulu aja. Teman-teman untuk bisa dapetin pengalaman besar itu kan butuh step-step yang kecil-kecil dulu gitu ya. Jadi nggak apa-apa masukin. Ah saya cuma punya pengalaman misalnya kegiatan aktifnya di kampus gitu ya sebagai kepanitiaan, nggak masalah banget. Justru itu poin menariknya sebagai seorang mahasiswa adalah ketika dia aktif dalam kegiatan kampus gitu ya, nggak hanya aktif dalam akademik aja, tapi dia bisa aktif di lingkungan organisasi, volunteer dan lain sebagainya. Gitu. Jadi start small nggak masalah. Oke, berarti kegiatan-kegiatan kemahasiswaan itu juga penting banget ya Kak untuk Mm-mm. menambah pengalaman kita dan misi-misi volunteering dari LinkedIn kita. Oke, Mm-mm. sudah ada yang raise hand. Kayaknya tadi Kak Joni sudah sempat raise hand. Silahkan Kak Joni, pertanyaannya. Halo Kak, selamat siang. Suara saya kedengar jelas ya? Soalnya lagi di kantin sih. Terdengar Kak, aman. Sebenarnya mau tanya nih Kak, dari sudut pandang Kak Winda kan sebagai SA nih Kak. Saat ini aku sedang bekerja di salah satu retail sebagai support customer service nih Kak. Hal utama apa nih Kak yang harus saya jalankan karena saya tuh tertarik banget buat jadi SR sih Kak. Udah dari tahun kemarin sih sebenarnya lagi belajar-belajar sih Kak dari LinkedIn juga. Aku juga udah apa kirim connect juga ke Kakak mau tanya-tanya lebih lanjut sih. Oke, bagaimana bisa career switch gitu ya ke HR ya? Benar. Wah, menarik banget, Mas. Kenapa mau ke HR, Mas? Sebenarnya nggak tahu sih Kak. Saya tertarik aja sih dari beberapa Mm-mm. interview yang saya pernah Mm-mm. lakuin ke perusahaan-perusahaan sebelumnya. Mm-mm. Saya cocoknya di sana sih Kak. Soalnya saya juga orangnya extrovert ya, sering suka ketemu Mm-mm. sama orang lain juga gitu. Mm-mm. Soalnya saya perharinya tuh saya visit ke tempat-tempat lain juga sih. Jadi lebih banyak ketemu orang. Terus saya lihat juga di TikTok buat jadi HR tuh kita tuh harus extrovert sama kita tuh suka ketemu orang sih. Kayaknya saya cocok sih di situ Kak. Oke. Makanya saya mau pindah ke dunia HR sih. Oke. Oh, Itu Kak. menarik banget ya, Mas ya. Oke, sebenarnya bisa start dari mana? Start banyak banget sih, Mas. Biasanya LinkedIn itu tuh suka ada sertifikasinya, sertifikasi gratis yang temen yang apa namanya, Mas Joni bisa ambil. Saya lupa deh ada di mana ya fitur sertifikasinya. Ntar ya, Mas. Jadi nanti, oh ada teks-teksnya gini nih. Misalnya bisa view profile, terus kemudian hmm, kita bisa masukin skillsnya, misalnya technical recruiting gitu ya. Saya agak lupa sih. Nah, di sini biasanya tuh suka muncul kayak
semacam tes untuk kita bisa ambil, tapi kayaknya dia hanya di beberapa skills doang gitu. Tes-tes dari LinkedIn itu untuk sertifikasi, misalnya interview gitu ya, sertifikasi tentang HRBP gitu ya, sertifikasi buat talent development dan lain sebagainya. Itu bisa dari situ dulu gitu ya. Untuk kemudian Mas Joni tampilkan di dalam nanti license and certification. Itu yang pertama, cara yang pertama. Cara yang kedua adalah Mas Joni bisa mungkin bikin sesi interaktif di LinkedIn gitu. Sesi interaktifnya apa? Bikin kayak semacam post di sini. Mas Joni ceritakan ketertarikannya Mas Joni tentang HR dan apa yang sudah dipelajari gitu ya dari HR ini. Misalnya saya udah belajar bagaimana cara mereview CV. Nah, untuk mengasah kemampuan saya, boleh dong teman-teman drop 5 CV-nya teman-teman untuk kemudian saya bisa pelajari dan saya review gitu. Nanti kalau misalnya ada feedback dari teman-teman HR yang lain juga boleh nih gabung untuk bantu review CV bareng-bareng sama saya. Jadi gitu, jadi bikin sesi-sesi interaktif. Soalnya saya tuh juga pernah punya kenalan waktu itu. Em, dia sebenarnya bukan recruiter, dia masih HR, berkarirnya masih di HR juga, tapi HR itu tuh waktu itu lebih ke organization development. Organization development itu kan kerjanya dia bikin policy, bikin SOP, bikin job analysis, dan lain sebagainya ya. Jadi jarang tuh berhubungan sama kandidat atau calon karyawan. Nah, dia mau career switchnya itu ke recruiter, karena dia capek ngerasa di organization development tuh lumayan cukup berat dan heavy gitu ya, responsibility-nya. Nah, caranya dia jump in untuk karir itu adalah dengan tadi bikin sesi review CV kecil-kecilan sih sebenarnya. Kemudian nanti itu bisa meningkatkan traction-traction dia dan dia juga ambil course-course dari kayak Coursera. Teman-teman juga bisa ambil di satu website namanya Forage, theforage.com. Ini sertifikasi gratis ya teman-teman. Jadi ada job simulations. Nanti Mas Joni atau teman-teman yang lain, kalau mau career switcher, itu bisa buka theforage.com, buka job simulation. Job simulations di sini ada banyak banget. Misalnya career interestnya mau ke human resource and recruiting, kemudian apply. Di sini bisa ambil introduction to campus recruitment, bukan. Misalnya explore human resource dari GE. Nah, ini start free simulations. Jadi kita ngerjain soal-soal atau job simulation selama 3 sampai 4 jam. Nah, kita bisa start simulations, nanti daftar Google-nya dulu, nanti di situ dapat sertifikat. Sertifikatnya gratis, itu bisa kita download. Nah, itu bisa kita masukin di dalam LinkedIn. Contohnya siapa ya waktu itu ya yang student saya yang masukin Forage. Ntar ya. Forage. Hmm, ini deh. Ah, kayaknya this person punya certified Forage. Nah, license and certification, dia masukin forage nggak ya? Oh nggak. Nanti kalau sertifikasinya udah di-download, itu teman-teman bisa masukin di sini, di license and certification. Forage itu gratis kok, teman-teman. Jadi kita bisa add di sini, add profile section, kemudian masukin sini license and certification, name-nya misalnya tadi ya, human resource and recruiting. Lalu issuing organizations-nya misalnya tadi Forage itu yang mengeluarkan GE Aerospace. Atau kita masukin theforage.com aja. The Forage.
Atau nanti teman-teman bisa cari forage. Nah, Kakak share forage. screen-nya hilang, Kak. Belum Oh, muncul. share screen-nya hilang ya? Tapi tadi yang forage kelihatan Iya. nggak? Belum Oh, juga, Kak. belum. Sorry, sorry. Mohon maaf. Oke, gak apa-apa, Kak. Sekarang kelihatan forage-nya. Belum, Kak. Masih loading. Oke, sekarang aman. Oke. Nanti teman-teman bisa buka theforage.com ya. Mas Joni bisa buka theforage.com. Kemudian bisa ke job simulation. Kalau mau ngambil sertifikasi di Forage ya, ini sertifikasinya gampang kok. Sebenarnya nggak harus diselesain semuanya, sertifikatnya tetap bisa di-download nanti. Itu bisa jadi salah satu apa namanya batu loncatan Mas Joni. Kalau misalnya Mas Joni nggak ikut bootcamp, bootcamp buat career switch gitu. Kan ada sekarang bootcamp career switch buat HR ya. Jadi bisa pakai job simulations. Misalnya karir interestnya tadi human resource. Nah, ini ambil yang ini, Mas. Misalnya G Aerospace Explore Human Resource gitu. Setelah diselesaikan, nanti dia bisa di-download sertifikasinya, lalu dimasukin ke dalam LinkedIn di sini. Atlassian Certification, Forage, isunya kapan, credential ID-nya kapan, medianya nih nanti masukin sertifikasinya. Gitu. Nah, jadi bisa start small dulu kayak tadi ya. Bisa nyoba-nyobain free course, bisa mulai sesi interaktif di LinkedIn gitu ya untuk review CV kecil-kecilan gitu. Jadi bangun bangun traction dalam LinkedIn kita bahwa kita ini udah mulai punya ketertarikan untuk career switch. Gitu. Gitu sih, Mas Joni. Oke, terima kasih, Kak Linda. Bagaimana, Kak Joni? Kak, ini kan Jawabannya? saya nanti mau coba-coba ke perusahaan-perusahaan kecil gitu Kak, dengan gaji yang begitu minim. Apakah nanti berpengaruh tuh Kak buat karir saya ke selanjutnya gitu Ah, maksudnya gimana di tuh? bidang HR-nya? Maksudnya gimana tuh, Mas? Nanti kan ini kan saya lagi open to work nih Kak, buat Mm-mm, cari mm-mm. dengan posisi HR di perusahaan-perusahaan kecil tuh kayak pabrik-pabrik kecil gitu. Mm-mm, Itu mm-mm. berpengaruh nggak sih Kak buat ke karir saya selanjutnya nanti kalau saya mau masuk ke big company atau perusahaan-perusahaan yang lebih skalanya lebih gede gitu? Enggak sih, kalau tujuannya Mas Joni adalah mau career switch, harusnya yang jadi top of mind-nya adalah jangan gajinya dulu gitu. Tapi lebih ke bagaimana Mas Joni itu bisa pivot gitu ya di knowledge yang sebelumnya ke HR. Knowledge, experience gitu ya. Jadi itu yang nanti bisa jadi daya jualnya Mas Joni gitu. Waktu saya di Hacktivate, itu tuh kan memang rata-rata career switcher ya, orang yang ikut bootcamp IT, sebelumnya dia bukan seorang IT gitu. Kemudian ketika lulus dari Hacktivate itu, em, saya selalu bilang ke teman-teman alumni Hacktivate bahwa top of mind-nya adalah jangan langsung ke gaji gitu. Karena kalau kita ke gaji, kita nggak punya bargaining power apa-apa gitu ya. Em, karena kita sebelumnya nggak ada pengalaman di IT gitu. Jadi yang penting cari batu loncatan dulu sih Mas. Jadi cari batu loncatan, apa batu loncatan itu kan sebenarnya juga buat ngedorong karir kita ke depannya gitu ya. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan di batu loncatan pertama ini adalah pelajari sebanyak-banyaknya tapi dalam jangka waktu yang singkat. Gitu. Jadi batu loncatan pertama itu mungkin bisa setahun gitu ya. Jadi kalau bisa sih jangan lebih dari 2 tahun di karir yang pertama tadi. Jadi kita bisa mulai cari itu setelah 1 tahun kita mulai bisa open to work lagi. Oh, baik. Gitu. Berarti kalau kan beberapa HR tuh nanyain gaji terakhir, kadang tuh mereka tuh Mm-mm. mau lihat slip gaji terakhir. Aku Mm-mm. takutnya itu bermasalah, Kak. Bukan bermasalah, tapi lihat ke Mm. kayak kerja kita tuh dengan gaji segitu dia oke. Mm-mm. Nanti Mm-mm. kita diharapkan dengan gaji nambah-nambah dikit gitu. Mm-mm. Takutnya Oke, di itu aja sih. oke. Eh, masih banyak kok Mas perusahaan yang dia tidak terlalu mempermasalahkan slip gaji gitu ya. Contohnya di Cekat sendiri kita tuh nggak minta slip gaji orang. Kalau ada kebutuhan aja kita biasanya minta slip gaji gitu. Tapi orang itu tuh harus punya confident level yang tinggi juga ketika dia dimintain slip gajinya. Contoh saya pernah diminta slip gaji gitu. Dan kenaikannya itu tuh sebenarnya nggak signifikan dari gaji yang sebelumnya gitu. Nah, untuk bisa kita minta gaji yang di atas dari yang kita harapkan, dengan memberikan slip gaji, itu kita punya confident level yang, oh di pekerjaan sebelumnya, soalnya saya cuma handle A, B, C, D aja. Sementara perusahaan Mbak atau Mas ini kan sebenarnya skupnya lebih luas ya gitu ya. Lebih luas, terus juga mungkin kalau kita harus remote atau saya harus ada biaya untuk commute karena perusahaannya lebih jauh. Nah, sehingga saya punya ekspektasi itu jauh di atas dari
gaji saya sekarang gitu. Jadi harus punya confident level untuk negosiasi juga. Jadi banyak orang yang takut, oh gaji saya sekarang startnya small banget nih gitu ya. Nanti kalau ke depannya untuk menghambat karir-karir saya selanjutnya gimana gitu. Enggak juga kok. Gitu. Oke, baik. Itu dipikirinnya Oke, belakangan aja Mas. Karena kalau kayak gitu jadinya takut eh duluan. stuck bener. Jadi kita nggak bisa mulai Benar-benar. gitu. Oke, baik. Makasih banyak loh, Kak. Ini benar-benar membantu sih. Sama-sama dengan senang hati. Membuka pikiran soalnya. Oh Mas aman-aman. Oke, makasih ya, Kak. Sama-sama. Oke, terima kasih Kak Joni atas pertanyaannya. Semoga bisa membantu kekhawatiran dari Kak Joni ya Kak yang mau career switch katanya. Dicoba dulu dari pengalaman dari batu loncatan yang kecil-kecil dulu nggak apa-apa. Oke, karena kita udah masuk ke jam 3 lewat karena saking serunya, aku bakal bacain pertanyaan terakhir dari kolom chat. Dari Kak Amaria Kristabella Jevanya. Halo, selamat sore Kak. Aku dari Prodi Komunikasi, maaf izin on cam. Untuk entrepreneur atau business owner, menurut Kakak, LinkedIn lebih efektif digunakan untuk membangun personal branding, mencari relasi, atau membuka peluang bisnis? Atau sebenarnya LinkedIn not that useful kalau untuk entrepreneur? Gimana Kak? Ini dari sudut pandang entrepreneur. Wah, menarik banget. LinkedIn bisa bermanfaat buat personal branding, meningkatkan peluang pertumbuhan klien juga. Kalau emang kliennya B2B gitu ya, itu tuh penting banget gitu. Kenapa? Karena kita bisa cari calon klien kita tuh di LinkedIn. Kita bisa memanfaatkan LinkedIn itu untuk database kita buat buat apa namanya? Kita bisa jualan gitu. Contohnya, karena dulu saya juga kerjanya sales juga gitu ya. Apa namanya? Tapi sales untuk rekrutmen gitu. Kita bisa ngeliat profil, misalnya kita punya bisnis, bisnis kita itu adalah katakanlah hmm, apa ya, skincare gitu ya. Nah, kemudian saya mau masukin skincare saya itu ke consignment di toko-toko kecil gitu ya, atau misalnya di supermarket-supermarket, atau saya misalnya mau consignment ke Astro. Nah, saya cari di situ siapa orang partnershipnya Astro di LinkedIn. Saya tinggal message, misalnya namanya Johan gitu ya. Saya tinggal message Mas Johan. Johan ini adalah orang partnership buat Astro. Kemudian saya bisa tambahin connection dan saya bisa pitching dia gitu. Bisa nggak produk saya tuh consign di apa namanya di Astro gitu lewat Mas Johan. Itu juga bisa. Atau misalnya bisnis entrepreneurnya saya itu eh, B2B. Misalnya bisnis saya adalah saya konsultan, konsultan keuangan gitu. Saya punya firma finance kecil-kecilan. Kemudian saya bisa nge-pitching perusahaan-perusahaan gitu ya dengan menggunakan profile LinkedIn saya itu juga bisa, bisa banget. Atau sebagai sarana personal branding, kayak personal branding yang dilakukan ini kan sebenarnya kayak konsepnya Prilly Latuconsina tadi gitu ya. Oh dia ternyata brand owner atau dia ternyata owner dari PH-nya Visinemaku gitu. Karena di Prilly udah terkenal sebagai artis, ya udah kita taunya dia sebagai artis. Tapi kalau misalnya kita orang yang mungkin belum terkenal gitu ya, atau kita nggak terkenal, orang ketika cari profil kita, misalnya siapa sih ownernya Skintific gitu ya. Misalnya namanya siapa sih Audrey ya? Saya ngasal ya. Kita cari Audrey Tan misalnya. Audrey Tan ini tuh ternyata pas di LinkedIn itu adalah ya dia owner Scientific gitu. Jadi sebenarnya bisa dalam berbagai aspek sih kalau misalnya untuk si entrepreneur tadi. Contohnya juga kayak teman saya, dia punya bisnis kontraktor. Jadi kontraktor untuk apa sih pemanas turbin ya kalau nggak salah atau pendingin turbin gitu. Terus supplier buat alat-alat apa namanya ke pabrik-pabrik gitu. Em, Tadinya dia LinkedIn-nya tuh kosong banget gitu. Kemudian dia kalau setiap ketemu saya gitu ya, dia suka nanya kenapa saya buka LinkedIn terus gitu. Ya buat nyari-nyari klien atau buat nyari-nyari kandidat. Nah dia nanya, bisa nggak gue nyari klien itu lewat LinkedIn? Bisa banget gitu. Akhirnya sekarang dia bikin LinkedIn untuk perusahaannya dia juga. Jadi dia daftarin sebagai company page dan dia aktif juga secara personal gitu ya untuk apa namanya approach klien itu eh, beberapa dapat klien dari LinkedIn. Contohnya ya, saya bisa kasih contoh ya. Namanya Fadli, siapa sih? Fadli Ardiansyah.
tadi dia nggak punya nih Sava Teknik Energi ini bisnis kecil-kecilan dia. Connectionnya emang dikit karena dia eh, beberapa kali suka post, oh udah dihapus kayaknya. Waktu itu dia pernah pernah bikin post kayak, oh kayak gini contohnya. Karena dia kan bisnisnya B2B ya, gitu. Dia masukin beberapa project-projectnya dia di sini. Kemudian dia juga apa namanya connect pakai company page-nya dia ke procurement perusahaan gitu ya untuk eh, masukin proposal bisnisnya dia gitu. Jadi banyak banget sebenarnya manfaatnya LinkedIn bukan hanya untuk cari kerja aja tapi buat kita bisa jualan gitu. Kalau B2B mungkin lebih gampang ya pakai LinkedIn gitu. Tapi kalau B2C agak susah sih sebenarnya. Oke, baik. Berarti dapat disimpulkan bisa untuk cari relasi ya, Kak. Juga sebagai ajang promosi dan juga bisa jadi personal branding dari perusahaannya itu sendiri ya, Kak, agar semakin banyak dikenal. Oke, karena sudah menunjukkan jam 3 lebih, saya rasa terima kasih banyak rekan-rekan atas partisipasinya, kakak-kakak semua yang sudah hadir di acara bootcamp hari ini. Dan terima kasih banyak juga kepada Kak Winda Kamelia atas materi yang disampaikan dan atas informasi yang sangat-sangat berguna bagi kita semua. Kita diajarin dari beginner yang untuk apa aja sih, gimana sih ini mau mulai untuk bikin LinkedIn tuh gimana, udah dikasih tahu cara-caranya, sampai yang tadi udah ada pertanyaan yang udah expert nih di LinkedIn nih, harus gimana nih kalau harus ada yang mau career switch tuh gimana nih, sampai udah dikasih tahu apa ya tema syarat-syaratnya nih, clue-cluenya supaya bisa career switch. Oke, teman-teman, jangan lupa untuk kopas link survei kepuasan yang ada di kolom chat yang sudah diberikan oleh Kamaria. Nanti linknya bisa disimpan dulu ya rekan-rekan, supaya linknya itu nanti bisa kakak-kakak buka lagi, agar bisa mendapatkan e-sertifikat. Karena web event Unsia itu suka down kalau misalnya banyak yang masuk, jadi kakak-kakak bisa simpan dulu link yang sudah diberikan oleh Kamaria. Nanti bisa dibuka setelah sesi bootcamp ini, nanti bisa dibuka lagi, diisi link survei-nya supaya dapat sertifikat. Terima kasih banyak atas partisipasinya, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dan bisa kembali mendengarkan materi-materi dari bootcamp-bootcamp yang diadakan oleh CIPC di Usia. Akhir kata, mohon maaf apabila saya ada kesalahan kata-kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Sehat selalu, sukses selalu juga. Assalamualaikum. Izin live ya. Waalaikumsalam Kasih warahmatullahi Kak. wabarakatuh. Terima kasih ilmunya, Terima Kak. kasih semuanya. Terima kasih Jangan Kak lupa semuanya. diisi link surveinya ya. Waalaikumsalam Terima kasih Kak. warahmatullahi kasih. wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.